Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda. Oke, kembali lagi bersama Saham Bagus Community. Nah, kita ingin ngebahas soal market di Senin tanggal 9 Maret, Pak ya. Hari ini. Terkait minyak, lumayan lonjakannya tinggi banget, Pak. Kira-kira apa yang bisa kita gosipin ini? Yang kita gosipin pastinya teman-teman yang hari ini nggak enak makan, nggak enak puasa, yang bagi puasa mungkin ya. Banyak yang mokel apa enggak ini ya hari ini. IHSG sempat minus 5% ya. Iya, Kemudian bisa rebound sampai 3,5% sekarang di sesi satu penutupan ini kita jam 12.30 ambilnya video ini. Ya. Gimana portonya siapa namanya Jeki sama portonya Pak Leo. Oh ya teman-teman komunitas saham bagus, Pak Leo ini adalah ketua chapter saham bagus untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY ya. Jadi bagi yang domisilinya di Jawa Tengah dan DIY silakan merapat ke Pak Leo untuk acara kopdar-kopdar di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Nanti saya juga akan datang pasti kalau diundang sama Pak Leo. ya Pak. Ya, kalau porto saya sendiri kebetulan yang kita rekomendasikan sebelumnya itu sejak Februari kan kita sudah rekomendasi untuk saham-saham minyak, saham-saham emas, saham-saham perkapalan gitu ya. Kemudian saham-saham batu bara. Yang membara di porto saya tentunya adalah yang di luar saham minyak, saham gas, saham emas, dan saham batu bara ya. Ya. Ini Ya Pak. juga selamat datang nih Pak Jemi, ini juga ketua chapter dari saham bagus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di Makassar ya. Nah ini Ya, Pak Jemi ya. selamat siang Pak Jali. Pak Jemi lagi jalan-jalan untuk menghibur diri, portonya merah atau gimana ini? Pasti itu Iya Pak. Pak Yai, saya sekarang di mobil terus saja Pak Yai tradingnya. Males Kena liatin foto. Nanti tergoda Pak Yai. tergoda ngapain Mas? Daeng. Tergoda TL, tergoda masuk lagi. Aduh, mending diam-diam aja Pak Yai. Ya, ya betul. Jadi hari ini kita live untuk penguatan psikologi Ya. teman-teman saham bagus dan juga teman-teman di luar saham bagus ya. Nah, kalau Pak Leo sepertinya udah agak senyum-senyum karena kemarin udah mulai nata-nata porto ke 4 sektor yang kita rekom ya. Iya Pak. Yang pasti kita sesuai arahan Pak kayak kemarin, dari kemarin kan kita tetap fokus ke sektor-sektor yang kemarin direkomendasi Pak, minyak, batu bara, gold gitu Pak. Jadi memang fokus kita cuma di situ aja sementara ini ya Pak ya, karena memang yang trennya sekarang kan di area situ aja, yang lain sementara tidak kita mainkan Pak, sesuai arahan Pak Kiai. Itu sih. Ya, oke siap. Saya juga yang di INRG, di Medco, di TPIA juga masih hijau sih, masih cuan lumayan sih. Tapi kalau yang lain-lain saham Konglo, waduh udah minus 20% lebih nih saya. Tuh, saya ada yang 40 Pak Yai. Apa? Ufa, apa Mina, atau Si apa? dia, Pak. CDI Pak Yai, CDIA. Ya. Jadi, iya, Si dia iya. itu udah pasti. Pasti itu. Ya, Drop. ya. Oke, kita analisa ya, kita apa namanya sedikit kita berpikir bareng apa yang kita lakukan sama kira-kira porto-porto kita ini kita mau apakan kan ya portonya teman-teman mirip-mirip portonya kita juga lah ya. Semoga Ya, juga ini memberikan eh, apa masukan buat teman-teman buat mengambil keputusan.
Yang jelas di kala situasi seperti ini lebih baik seperti Pak Jemi itu jalan-jalan, makan-makan gitu ya. Jauhkan Siap, Pak. dari buka-buka aplikasi nanti takutnya fear-nya jadi nambah terus CL-CL. Oke, yang pertama kita tengok dulu IHSG kita ya teman-teman ya. Share screen dulu ya kita. Iya, Pak. Ya, ini IHSG kita teman-teman. Sorry. Kita buka indeksnya tadi seperti apa. Nah, indeksnya tadi seperti ini ya teman-teman. Sempat jatuh ke hampir 7.000 ya, 5%, kemudian berhasil bangkit dan sekarang di 3,49% atau di harga 7.321 ya. Jadi ini support berikutnya itu adalah 6.800 kalau sampai 7.000-nya jebol. Tapi alhamdulillah tadi nggak sampai ya. Semoga sesi 2 semakin membaik, tidak semakin memburuk ya. Nah, kita lihat posturnya ya teman-teman ya. Sorry, tadi habis ini dari posturnya kelihatan juga tadi teman-teman sektor-sektor apa yang turun ya. Energi turun 3,6%, basic material yang paling banyak 5,5%, kemudian industrial 4,9%, consumer non-cycle 3,49%. Consumer non-cycle itu maksudnya yang nggak ada kaitannya dengan naik turunnya ekonomi, itu namanya non-consumer cycle. Kemudian consumer cycle turun lebih banyak lagi 5,24. Jadi consumer cycle itu yang naik turunnya tergantung dari keadaan ekonomi. Jadi kalau secara ekonomi disebut dengan produk yang elastisitasnya tinggi. Nah, jadi kalau yang non cyclical itu yang inelastis ya, teman-teman. Kemudian kesehatan ya, seperti yang lalu-lalu ketika turun paling kuat memang kesehatan ya, teman-teman, 2,32. Finansial juga cukup kuat menahan penurunan, ini 2,29, properti ambruk 4,31, teknologi yang hari ini rising ya 1,72 karena DCII bangkit ya. DCII sama CYBR itu tadi naik. Kemudian infrastruktur 4,58, transportasi 4,37, ini disumbang oleh emiten-emiten perkapalan kita yang kita andalkan ternyata turun ya teman-teman. Jadi emiten perkapalan turun itu terlebih karena hambatan arus kapal ya. Jadi karena ditutup di Selat Hormuz, lalu The Layet itu sudah mengumumkan siapapun kapal yang lewat Selat Hormuz, dia membatalkan tanggungan asuransinya. Nah, itu yang bikin emiten perkapalan kita koreksi ya. Tapi tetap itu tetap jadi andalan. Nanti kalau sudah damai ya pasti akan naik lagi, teman-teman. Yang menarik, yang agak anomali itu adalah harga emas ya. Ya. Kita lihat harga emas dulu. Harga emas itu justru malah turun. Nah, ini ada anomali apa kan gitu ya. Anomali. Tapi sudah agak naik tadi dari 5.000 di pagi hari tadi 5.021, sekarang 5.116. Nah, kalau dari pengamatan saya sebelumnya saya sudah bilang di grup Saham Bagus bahwa kemungkinan gold itu turun karena adanya hambatan logistik atau transportasi ke Dubai dari negara-negara penghasil emas di Afrika, khususnya Ghana. Ghana, Afrika Selatan, segala macam itu penghasil emas dunia nomor 5, 6, segala macam ya. Nah, itu dia tidak bisa mengekspor emasnya untuk diproses di Dubai. Itu nggak bisa. Makanya kemudian itu mungkin yang jadi sentimen. Tapi harusnya kalau dia nggak bisa proses, berarti kan harusnya supply-nya atau penawarannya, jumlahnya kan harusnya semakin kecil ya. Kalau semakin kecil harusnya naik, tapi kenapa turun ya?
Mm-mm. Jadi kalau saya melihat emas dunia ini juga ada bandarnya, teman-teman. Jadi bandarnya mungkin lagi take profit, ya. Setelah take profit dia naikin lagi. Nah, kemungkinan besok bisa jadi gold mulai naik ya. Jadi teman-teman yang sekarang floating di saham-saham emas, saham-saham emiten emas seperti emiten emas ya, emiten emas, kemudian emiten Antam, kemudian emiten MDKA, kemudian emiten UNTR, kemudian emiten ARCI, ya, kemudian emiten AMMN, ya, kemudian emiten PSAB, itu jangan di CL-CL dulu ya teman-teman ya. Ini tadi emas dari minus 10% ya, di pagi hari tadi itu sekarang sudah tinggal minusnya 1-2%. Jadi emas sudah rebound ya. Begitu yang tidak rebound susah itu ANTM tadi tetap di 8%, MDKA Ya. 9%, UNTR 1%, ARCI 6%, AMMN 6%, dan PSAB itu di 8%. Nah, ini sudah murah sekali. PSAB sudah di bawah 500, AMMN sudah di bawah 7.000, bahkan sekarang di 5.750, ARCI juga sudah di bawah 1.700, supportnya dia, UNTR juga masih kuat penurunannya ya, masih di 29 sampai dengan 29.500 ya, sebelum nanti ke 30.000 dan 35.000 harga normalnya dia. Dan MDKA sudah meluncur deras dari 3.500 sekarang di 3.160. Jadi buat teman-teman yang masih punya dana mungkin bisa serok-serok di sesi 2. Juga ANTM juga sudah murah. ANTM dari 4.500 udah turun jauh di bawah 4.000 sebagai supportnya dia, sekarang di 3.700. Jadi sudah sangat murah. Demikian emas juga supportnya selalu di 8.000. Kemudian kalau 8.000 bisa tembus, dia di 8.700 ya. Biasanya seperti itu, kalau tembus 8.700 baru ke 9.000 dan 10.000. Nah, jadi saya melihatnya emas ini hanya take profit bandar-bandar sementara aja. Yang menarik minyak bumi tentunya. Minyak bumi hari ini naiknya lumayan luar biasa, bikin gonjang-ganjing dunia. Ini tadi sudah 115, sekarang turun ke 110 per barrel ya. Ini untuk minyak Brent ini ya. Kemudian gas juga naik ya. 7%, tadi bahkan sampai berapa, dari 9% ya, di 3.400 sampai 3.500 dolar per MMU ya. Aluminium juga naik, jadi saham-saham aluminium seperti Inai, seperti ADMR, kemudian seperti Alka, nah itu kemungkinan juga akan dapat sentimen dari aluminium. Ya, kemudian harga batu bara hari ini berapa ya? Harga batu bara kalau nggak salah masih stabil di 130. Ya, 135 sekarang agak naik dikit ya, 135 sampai 137. Ya, sekarang 138. Nah, ini di trading ekonomi 138 sudah naik dari 130 tadi pagi. Nah, dua emiten ini yang menunjukkan resilience ya, teman-teman, yang menunjukkan ketangguhan tidak ikutan turun, bahkan naik ya. Di saat IHSG terjun bebas tadi pagi ya. Bisa Anda lihat di sini ada Medco ya, sekarang balik lagi ke 3,1%, tadi sempat mau ke 5%.
Kemudian Elsa yang kenaikannya tinggi tadi 5%, balik lagi ke 1%, apakah nanti naik lagi ke sesi 2? Kemudian minyak bumi ada Siko yang naik kencang ya sampai dengan 18%, kemudian ada Apex juga tadi sempat naik ke 256, kemudian koreksi karena IHSG-nya juga turun. Kemudian ada Ruiz ya. Ruiz tadi juga naik, kemudian sekarang balik ke posisi awalnya. Nah, untuk PSAB andalan kita PTBA, kemudian AADI, kemudian Indi, kemudian Bumi, kemudian tadi ada satu yang naik yaitu KKGI ya. KKGI ini emiten kecil batubara naik juga ya. Yang cukup resilient itu AADI ya. Jadi PTBA, Indi, Bumi, dan KKGI ini masih murah juga karena kemarin sempat koreksi juga ya teman-teman. Nah, penurunan IHSG pagi hari ini itu karena pengaruh domestik ya teman-teman ya. Indeks di sebagian besar itu turun, terutama di Asia ini turun teman-teman. Terutama untuk Nikkei itu turun ya. Nikkei sampai tadi itu bahkan turun 7%, sekarang udah agak recover 5,8. Kemudian Shanghai tadi juga sempat 3%, sekarang udah recover 0,8. Kemudian Hang Seng itu tadi juga sempat turun, udah recover. Kospi tadi sempat turun sampai ke 8%, sekarang 6,58%. Jadi memang pagi ketika dibuka mereka shock sepertinya. Kemudian mulai orang-orang serok di bawah dan mulai recovery. Ini karena sebenarnya Selat Hormuz itu pengaruhnya lebih kepada pengiriman BBM atau minyak ke kawasan Asia, teman-teman. Terutama Jepang, China, dan juga ke negara kita gitu. Jadi mereka khawatir bahwa mereka nggak dapat minyak itu, teman-teman. Ya, dan ini sesuai dengan strategi Amerika juga bahwa perang Iran ini adalah perang untuk mendapatkan suplai minyak karena sebelumnya dia mengkooptasi Venezuela, sekarang mau mengkooptasi Iran. Ya karena dia pengen dapat komoditas minyak yang bisa buat bayar utangnya Amerika, ya. Tapi saya melihat tekanan di dalam negerinya cukup kuat ya teman-teman. Demo sudah ada di mana-mana di berbagai negara bagian. Kemudian Senat parlemennya juga sudah sangat keras mengkritik Trump. Nah, jadi kita untuk sementara saham bagus itu kita rekomenkan tidak kita CL ya teman-teman, tidak kita CL ya. Ini adalah faktor eksternalitas, jangan di CL saham-sahamnya. Bukan karena faktor fundamental atau kondisi perusahaannya, ini karena faktor eksternalitas yaitu perang Iran Amerika. Dan yang lebih membuat optimisme menurun itu adalah anaknya si Khomeini ya, itu sudah ditunjuk sebagai penggantinya. Dan rasanya banyak pengamat yang mengatakan seperti Profesor Jiang bilang bahwa Iran ini sudah menyiapkan perang untuk 2 tahun, 4 tahun, bahkan untuk 20 tahun melawan Amerika. Dan ini sekarang bukan hanya perang biasa, karena sudah ditetapkan menjadi perang jihad. Perang jihad itu maksudnya seluruh penganut Syiah seluruh dunia itu diwajibkan berperang sampai mati melawan Amerika. Nah, ngerinya itu. Ya, kemarin ada kabar bahwa yang menarik adalah Presiden Iran mengucapkan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga teluknya, ya, negara
Gold Coast, Gold Coast atau negara yang ada di dekat-dekat pantai, ada Bahrain, ada Bahrain, ada Dubai, Emirates, kemudian ada Oman, ada Arab Saudi, ada Irak, ada Jordania. Itu dia meminta maaf, tapi teman-teman harus ingat bahwa presiden itu kalau di Iran itu hanya seperti perdana menteri, teman-teman. Jadi presiden itu nggak punya hak untuk menetapkan kebijakan negara. Jadi hanya apa? Hanya bawahannya dari Khomeini, dari supreme leader atau pemimpin agung. Jadi sekarang anaknya Ayatullah Khomeini itu gelarnya ya seperti bapaknya, yaitu supreme leader atau penguasa agung. Nah, sebelum kemudian nanti diadakan pemilu, karena seharusnya tidak otomatis turun ke anaknya sih, karena Iran kan setelah Muhammad Reza itu kan Pahlavi itu kemudian harusnya sudah bentuknya republik bukan monarki ya. Kalau monarki kan dari ayah ke anak. Kalau republik harusnya dengan pemilu. Tapi kan pemilunya ya kayak zaman Orde Baru di Indonesia gitu lah. Pasti yang menang ya anaknya itu lagi. Namanya siapa itu anaknya? Muscab itu ya, Mustafa itu ya. Mustafa tapi karena bahasa Iran jadi ya Mustafa Khomeini ini ya. Nih Mustaja Khomeini, Mustaba Khomeini ya ini. Dan Mustaba Khomeini ini juga apa namanya seperti Jeki itu lulusan sekolah teologi Islam. Jadinya pasti fundamentalis. Jadi semakin keras ya, semakin keras Iran ini nanti di bawah Mujtaba Khomeini bukannya semakin lunak, semakin pengen berperang lagi sampai mati, sampai porak-poranda, nggak karu-karuan lah gitu ya. Ya karena mereka ini kan nggak takut mati, mereka yakin diterima di surga kan gitu ya. Jadi problemnya itu ya. Dan Israel juga yakin bahwa Mesias itu sebentar lagi datang, gitu. Datang turun dari langit katanya gitu ya. Kemudian orang Islam juga mulai yakin bahwa nanti bakal ada 70.000 tentara Yahudi yang dari Isfahan Isfahan, ya Pak. Isfahan katanya. Jadi ini orang pada gila semua sama agama ya, mabuk semua ini ya. Jadi yang menjadikan hancur itu ya itu fanatisme yang berlebihan seperti ini ya. Dari dulu sudah ditakut-takutin kiamat ya dari 1400 tahun yang lalu kan. Kemarin tahun 2012 juga ada Ustadz Zulkarnain itu bilang mau kiamat juga nggak kiamat tahun 2012. Sekarang juga orang udah mau ngomong kiamat mulu gitu. Sedangkan menurut perhitungan perhitungan jumlah gas yang ada di bumi, jadi bumi itu ibaratkan seperti bola itu di dalamnya ada gasnya, nanti mengempes, mengkerut, hancur itu masih 10.000 tahun lagi gitu. Jadi 10.000 tahun lagi gitu. Masih 10.000 tahun lagi, masa mau udah diprediksi mau kiamat kan gitu. Wallahu alam tapi ya. Tapi kalau saya mah nggak percaya ya kalau saya mah. Gitu. Jadi ini perang yang aneh. Ya. Jadi sebenarnya bukan perang agama teman-teman. Perlu dicatat ini bukan perang agama ya.
Ini kita mensosialisasikan di YouTube ini biar teman-teman tuh nggak apa ya, nggak terframing bahwa ini perang agama. Nggak, ini perang akal-akalan bulus, akal-akalan dono Amerika untuk mengambil minyak dari Iran. Iran adalah penghasil minyak nomor 2 terbesar, nomor satunya Venezuela udah diambil, nomor 2-nya Saudi, nomor 3-nya Iran. Jadi dia mau mengambil minyak dari 2 yang terbesar, yaitu Venezuela dan juga dari Iran. Ya, oke, balik lagi ke dapur kita nih guys. Gak usah ngomongin negara lain lah, gitu. Gak usah Anda juga bela-bela Iran juga, kenal aja enggak kan gitu kan ya. Dia juga Syiah, gitu. Kita di sini Sunni, gitu. Nah, kita balik ke negara kita. Kenapa sih IHSG turun hari ini? Karena itu kan bursa regionalnya turun, satu itu. Dua, karena sentimen Fitch Rating kemarin yang menurunkan outlook Indonesia negatif juga. Sebelumnya adalah Moody's. Dan penurunan sebelumnya IMF juga sudah pernah saya bahas. Dan penurunan itu diakibatkan mereka khawatir 2 program besar Indonesia itu bakal menggerus anggaran, yaitu MBG dan Koperasi Merah Putih. MBG takutnya tidak menghasilkan akselerasi di investasi. Jadi investasi itu kan harusnya sesuatu yang menciptakan multiplier effect. Misalkan Anda bikin jalan, Anda bikin jembatan, Anda memperbaiki pendidikan, sekolah, Anda menaikkan gaji guru, itu kan outputnya adalah berupa peningkatan kapasitas nasional kan, baik manusia maupun kapasitas produk, barang, dan jasa kan gitu. Nah, kalau MBG ini kan sekarang program yang meningkatkan kapasitas perut aja. Jadi 300 triliun per bulan ya, itu buat orang makan, ya buat anak-anak makan. Kemudian makan itu kan outputnya cuma ke belakang aja, mohon maaf, cuma ke toilet aja ya. Ya apalagi makanannya begitu ya, yang kita lihat kan, ya. 10.000 Pak Yai. Makanannya cuma telur puyuh ada 3, kelengkeng 5, kemudian kentang mustopa gitu, sama kerupuk gitu ya. Jadi gimana gitu ya. Tidak bergizi juga Pak. Betul, tidak Nggak jadi bergizi bergizi. juga. Betul. Jadi kalau masalah gizi itu kan sebenarnya sudah masalah apa ya, masalah domain di rumah tangga ya. Dan kalau anak itu aslinya pinter ya pinter-pinter aja itu kan. Dulu Pak Harto juga rumahnya digerobokkan. Di mana itu? Di Bantul ya? Di Bantul apa di mana? Di pelosok Jogja, makannya cuma apa juga bisa pinter kayak Pak Harto. Pak Habibie juga dari Pare-Pare kan, ya kan? Iya. Ya kalau orang Sulawesi kayak Pak Daeng itu ya makannya tiap hari sudah ikan-ikanan ya udah pasti bergizi pinter orang Sulawesi itu kan gitu. Itu ya. Jadi ini saya cuma menyampaikan ya, jangan dianggap saya tidak pro pemerintah ya. Pemerintah tetap kita pro lah. Namanya kita tinggal di Indonesia, tapi boleh dong kita memberikan satu pandangan ya, kekhawatiran internasional itu seperti itu gitu loh, bahwa program MBG itu tidak meningkatkan kapasitas dan output nasional, dan kita ini lagi nggak punya duit gitu. Harusnya kalau orang tidak punya duit itu berhemat, bukan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang belum pasti hasilnya, yang masih jangka panjang lah. Anak-anak itu kan gitu kan. Yang kita butuhkan kan secepatnya ini bagaimana kan gitu kan. Kemudian yang kedua Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu dari IMF, dari Bank Dunia, kemudian dari Moody's, kemudian yang lain-lain juga mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih ini berbahaya ya. Dulu ingat nggak waktu kita tahun 90 itu saat saya kecil tuh ada namanya program pemberdayaan petani dan nelayan kecil. Nah itu aja bikin BRI kreditnya macetnya gede itu kan. Dan kemudian terpaksa harus di write off atau diputihkan atau dianggap hilang kan gitu ya. Jadi
emiten-emiten BUMN terutama banking ya, BMRI, BBRI, BBNI itu dikhawatirkan NPL-nya akan naik nanti, non performa loan-nya akan naik. Makanya asing pada cabut kan gitu. Asing juga cabut dari bank BCA juga karena itu gitu, karena lebih kepada bahwa perbankan Indonesia itu sebagai institusi penghubung antara ekonomi makro dan mikro disebut dengan intermediaris institution, itu dianggapnya nanti paling berpengaruh apabila terjadi risiko ekonomi di Indonesia. Makanya kemudian mereka kabur duluan. Itulah kenapa hari ini BBCA juga turun lagi, teman-teman. Bisa Anda lihat, BBCA sudah sangat murah. Di bawah 7.000, 6.875, kemudian BMRI, ya, BMRI juga 4.800, BBNI bahkan yang hari ini mengumumkan RUPS dan mau bagi dividen pun juga turun ke 4.200, 1%. Kemudian BBRI juga turun di 2% ya. Itu teman-teman. Ya. Turun 2%, 3% ini bagi mereka itu gede banget teman-teman ya. Bagi blue chip kayak gini gede banget. Inilah yang menyeret IHSG kita turun gitu ya, karena bobot mereka ini tinggi ya. Kita lihat brand juga turun enggak. Nah, brand juga turun 4%. Brand ini juga kapitalisasinya juga termasuk gede di IHSG juga gitu ya. Itu, dan BBM sekarang 120 dolar per barrel, itu berarti lebih tinggi daripada asumsi APBN kita yang hanya 70 dolar per barrel. Artinya APBN kita sudah akan kebobolan. Bahkan Purbaya sendiri mengatakan, kalau tidak salah beliau mengatakan bahwa kalau sampai harga minyak dunia itu di atas 100 dolar, maka defisit APBN kita itu 6,6%. Nah, padahal menurut konstitusi itu hanya dibolehkan 3%. Nah, ini lagi mau digodok lagi antara pemerintah sama DPR mau ketemu nih. Jadi parameternya mau diubah dari 3% kemudian lebih tinggi 3%. Nah, ini semakin membuat investor asing khawatir gitu loh. Jadi angka minus 3% itu udah kesepakatan dunia, teman-teman. Kalau lebih dari 3% itu berarti APBN-nya dikatakan boncos atau bobol. Nah, berarti kalau sampai 6,6%, berarti kan hampir 2 kali lipatnya lebih. Berarti APBN kita bocor, boncos sudah gitu loh. Jadi kalau APBN kita udah bocor dan boncos kayak gini, kemudian pemerintah masih memaksakan program MBG dan program Koperasi Merah Putih, saya rasa itu tidak realistis. Dan lebih lagi adalah cadangan BBM kita katanya hanya 20-30 hari lagi. Karena apa? Karena kita nggak punya kilang untuk menyimpan BBM. Kan ini juga fakta yang gila juga, baru tahu negara sebesar kita ini nggak punya kilang penampung, Pak. Bayangin gitu. Itu pedagang eceran aja itu punya jurigen buat nampung kan ya. Ini tuh nggak punya. Iya, Pak. Iya nggak, Jem? Leo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ngeri juga ya. Iya, makanya ngeri nih gitu ya nggak? Ya kan? Jadi inflasinya kemarin juga Februari juga udah dilaporkan tinggi. Nah, dengan adanya kenaikan BBM ini kan harga-harga bahan sembako kan naik kan, bahaya juga gitu. Iya. Nah, jadi bagaimana rekomendasi kita untuk perdagangan minggu-minggu ini, teman-teman? Oke. Dengan kondisi yang seperti itu, teman-teman, maka sebenarnya analisis itu sudah tidak relevan lagi. Kita mau pakai analisa apa? Technical, fundamental, badarmologi, udah nggak ada gunanya gitu ya nggak? Semuanya keseret sama IHSG. Kalau IHSG turun, semuanya keseret gitu. Mau itu saham bagus, fundamental bagus, mau BBCA yang diberitakan itu untung 54 triliun itu pun ke bawah gitu ya nggak? Iya. Iya, mau
Mau diberitakan Antam lagi emas logam mulianya diburu orang, juga Antam juga turun juga hari ini kan gitu. Kalau menurut Kan? saya sih Pak, ini karena tingkat apa edukasi teman-teman retail yang main saham itu agak rendah Pak ya. Mm-mm. Kebanyakan mereka mau gitu kan. Jadi misal ada berita sedikit isu negatif begitu, mereka udah pada TCL Pak ya. Nggak ada yang Betul. ngajarin mereka. Ya betul sih Jem, itu karena ya jumlah investor retail kita kan udah gede banget kan, sekarang sudah lebih besar daripada investor asing dan institusi. Jadi retail ya memang sifatnya retail, panikan, panik selling dan OJK sudah bilang jangan panik selling, jangan panik selling. Nah, cuma ngomong gitu ya mana bisa wong harganya turun ya mereka panik selling lah ya gitu gitu. Nah, kalau kita di saham bagus ya kita tetap rotasi aja. Jadi kita Nah, tetap tetap fokus pada saham-saham emas karena emas tetap akan jadi safe haven. Kemudian kalau turun justru saham emas kalau bisa diserok, mumpung turun saham-saham yang di luar emas kita CL boleh tapi dibelikan saham di komoditas emas Ya. ya atau dibelikan saham di komoditas minyak bumi kan gitu. Iya. Nah, ya kayak itu gitu. kan Sambil sambil kita misalkan CL separuh-paruh apa 25% gitu ya. Karena takutnya IHSG ini masih akan turun ya, takutnya ya. Kalau turun berarti kan saham-saham yang non komoditas yang 4 bidang yang kita rekomendasikan nanti kan tambah terjun bebas ya. Tambah terjun bebas, Jackie, Jamie, dan Pak Leo. Iya, Pak. Ya, nah apa yang kita lakukan ya sebenarnya kalau saya sih, kalau kalau ya saya tidak CL ya, saya menunggu ini kan faktor eksternalitas, selalu saya bilang faktor eksternalitas itu seperti emas yang diselimuti debu, nanti debunya hilang, emasnya juga akan muncul lagi, ya kan, menjadi emas, artinya saham-saham yang bagus akan rebound lagi kan gitu kan. Dan namanya perang kan nggak mungkin perang terus, ya toh? Pasti ada gencatan senjata, bener nggak? benar Pak. Iya, Nah, Pak. kalau pas gencatan senjata biasanya kemudian pasar pulih kan gitu ya. Terus nanti pasar juga akan membiasakan dengan kondisi perang ini gitu. Jadi misalkan perangnya 10 tahun masa mau turun terus bursa efek 10 tahun kan enggak juga kan gitu. Lama-lama orang akan namanya Tak, ini namanya the new normality, menciptakan normalitas baru. Kayak kita waktu COVID gitu loh. Awal-awal kan kita dulu kan shock kan, habis itu ya normal-normal aja kan. Iya, Pak. Gitu. Jadi justru ya kalau mau mengulang waktu sebenarnya ketika saya kemarin punya uang harusnya nggak saya habiskan sebelum masa ini gitu. Kalau saya bisa tahu masa depan belinya sekarang ya. Saat sekarang harganya Pak ya. turun-turun semua. Itu, saya itu belinya sekarang. Tapi ya mau gimana, mau dikata apa kan gitu ya. Kita nggak bisa menebak-nebak masa lalu. Padahal saya sudah bilang loh di YouTube podcast ini, Anda lihat di bulan November saya bilang bahwa kira-kira antara Maret sampai April itu bakal crash market. Ingat nggak? Iya, Pak. Ingat ya? Iya Pak. Iya. Tapi kadang saya tuh ya itu tadi nggak yakin sama sama penerawangan saya sendiri gitu. Sebel ya juga kadang itu. Juga terlalu ini Pak, purbaya efek gitu, terlalu uh, Terlalu mengharap Pak Purbaya ya kita ya. Bisa merubah ya. Ternyata tidak bisa merubah juga Pak. Pak Purbaya efek cuma sebentar aja ya. Fundamentalnya ini kemudian tetap aja MBG-nya jalan, Koperasi Merah Putihnya jalan terus mau ngimport berapa ratus truk 4WD dari India itu gimana sih gitu kan. Gitu. Jadi ya pasar itu digerakkan oleh ekspektasi, Pak, bukan oleh fakta kadang. Jadi OJK bilang kondisi perbankan kita bagus, industri keuangan kita solid, gini-gini. Tapi kalau ekspektasinya masyarakat itu terbentuk dari
kondisi yang lain ya nggak bisa juga. Ya. Ekspektasi investor kan nggak bisa kita kontrol, Jem. Ya kan? Ekspektasi pemerintah, ekspektasi masyarakat kan nggak bisa kita kontrol. Investor institusi, asing, ya kan? Dan terakhir saya mau bilang, ternyata Danantara tidak transparan ya. Jadi kemarin teman-teman semua pada nyari Danantara masuk mana, Danantara masuk mana. Ternyata nggak ada kan, dia nggak? Ya udah Pak. Nggak ada, sampai masukin ke saham-saham itu nama Danantara nggak ada. Terus Pandu Sahrir bilangnya mereka menggunakan fund manager. Ya, fund manager siapa? Ya, mereka kan dekat sama BlackRock. Apa mereka mau pakai apa duitnya ditaruh BlackRock terus suruh ngelola BlackRock. Lah kalau kayak gitu ya ngapain bikin Danantara? Ya saya juga bisa kayak gitu. Benar-benar. Ya kan? Suruh Ngapain ya? suruh ngelola fund manager ya. Apa gunanya mereka? Apa gunanya Danantara gitu loh. Aneh ini juga. Lucu negara kita ini lucu gitu. Ya kan? Gitu. Malah investasi ke Arab Pak, bukan ke Indonesia. Investasinya kemarin ke TPIA, makanya TPIA naik itu, bangun pabrik klor gitu kan. Makanya TPIA hari ini naik, kemarin naik 17%, hari ini kemungkinan sesi 2 kita tunggu naik apa enggak. Semoga naik sih, aku soalnya beli. Gitu. Tadi udah cuan belum saya TP gitu. Tapi kan aneh gitu loh. Lu so faring well, tapi lu pakai fund manager. Ya buat apa itu pegawai di Danantara yang katanya pinter-pinter lulusan mana gitu kan. Roslan Roslani yang Saratoga, Pandu Sahrir yang yang ahli strategi di Toba ya toh. Buat apa gitu. Ya enak mereka duduk-duduk doang dapat duit ya. Ya gitulah. Jadi yes, kita berharap ya kalau kita sebagai investor itu cuma berharap semoga Pak Prabowo dan pemerintah ini dikasih hidayah, dikasih pikiran yang padang, pikiran yang terang benderang ya toh. Dan kemudian mereka kita tunggu berita gitu. Jadi berita emasnya itu yang bisa menggerakkan bursa itu adalah gini. Saudara-saudara sekalian, atas pertimbangan dari berbagai pihak, akhirnya saya memutuskan untuk MBG saya hentikan sementara. Nah, dan Koperasi Merah Putih juga saya hentikan sementara menunggu progres harga minyak ini bagus. Nah, itu langsung pasti naik itu bursa. Atau dikuranginlah budgetnya sepertiganya dari 300 triliun 100 triliun aja kan gitu kan ya nggak? Ya. Ya toh. Ya. Kemudian dikonsentrasikanlah di tempat-tempat yang banyak anak-anak yang golongan miskin di NTB sana loh, Ambon, Nusa Tenggara, apa namanya di Irian gitu. Ya di sebagian pelosok Jawa yang tempat orang-orang miskin banyak kan gitu di Pandeglang, di Banten sana, di mana gitu. Kalau yang di Jakarta yang ngapain MBG? Ya benar Pak. Nggak dimakan juga. Kenyataan di Makassar juga banyak sekolah sini menolak MBG. Iya. Jadi yang di kota-kota besar provinsi nggak usah, gitu. Yang di pelosok-pelosok aja, no. Di Papua itu kasihan itu lihat anak-anak sekolah makannya apa nggak jelas itu. Ya gitu. Jadi minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang berat ya, apalagi mau menjelang Lebaran ada seperti ini. Tapi yang jelas kalau kita CL malah kita nanti tambah real rugi ya. Kita floating loss itu bukan berarti rugi asalkan dananya dana dingin. Semoga kita tunggu reaksi dari pemerintah dan juga reaksi dari perang Iran dan Israel, dan Amerika ini.
Semoga ada gencatan senjata. Dan semoga Amerika juga dikasih hidayah lah, jangan marah-marah begitu, jangan ngebom-ngebom fasilitas minyak gitu ya. Itu membahayakan seluruh dunia gitu kan. Daripada nanti dikeroyok sama tetangga-tetangganya di Teluk semuanya ngeroyok, repot juga itu. Arab Saudi ngeroyok, Oman ngeroyok, gitu. Dubai, Saudi ya gimana? Dubai, kemudian Doha, Bahrain, Oman, Emirates, Jordania, Irak, repot nanti. Kasihan rakyat Iran juga. Oke, gitu ya. Mungkin ya kita curhatnya untuk market review di hari ini Senin 9 Maret 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai. Tadi Saham bagus.